Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini, kita bertemu kembali dalam saluran ini untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di pagi hari ini. Semoga firman Tuhan menjadi renungan bagi kita untuk mengawali aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian tertulis. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nas ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ketika itu Rasul Paulus berkata dalam hikmat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepadanya. Karena Tuhan Yesus Kristus memerintahkan, Yesus Kristus mengutus dia untuk menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang ada di luar daripada umat Israel. Sehingga dengan kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dia mengatakan, menyaksikan bahwa hidupnya bukan lagi dia sendiri di dalam dirinya, akan tetapi Yesus Kristuslah yang hidup di dalam dirinya. Dan bila manapun dia hidup di dalam daging, itu adalah hidup di dalam iman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sebagai anak Allah telah menunjukkan kasih setianya sampai dia melakukan segala upaya-upaya untuk menyelamatkan umat yang berdosa, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bahkan dia rela sekalipun disalibkan hingga mati di kayu salib, sekalipun dia sengsara hingga mati di kayu salib. Begitu besar kasih Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kasih Allah melalui Yesus Kristus kepada manusia. Maka oleh karena kasih yang besar itu, Rasul Paulus menyatakannya bahwa hidupnya bukan lagi sebagai pribadinya yang lama, akan tetapi telah digantikan oleh pribadi Yesus Kristus dalam dirinya melalui Roh Kudus. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga terkadang mengalami hal seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa hidup kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, bahwa hidup kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Akan tetapi sebagai manusia yang lemah, terkadang kita tidak teguh
di dalam iman, terkadang kita goyah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, baiklah kita mohon kekuatan, kita mohon keteguhan daripada Roh Kudus, agar Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita dapat melakukan hidup kekudusan. Roh Kudus hidup di dalam kita, pribadi Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita dapat melakukan apa saja sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dari dalam diri kita sendiri, tentu saja kita tidak mampu untuk melakukan itu Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang berdosa. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menguduskan kita. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menguduskan kita dari segala dosa. Dan hanya Roh Kuduslah yang dapat bekerja agar kita dapat bertahan di dalam iman. Semoga Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian dapat merenungkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyanyikan sebuah lagu sebagai persembahan dan pujian kepada Allah, yaitu buku nyanyian nomor 695, Aku Milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus Tuhanku, aku mau tetap setia padamu. Curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.